Kalau Allah itu yang ada, maka diri kita inilah nyatanya Allah itu. Itu yang mesti diimani bahwa diri kita tidak ada. Jadi belajar memahami wahdatul wujud bukan kita ingin jadi Tuhan. Memahami wahdatul wujud bukan kita ingin ngaku-ngaku Tuhan. Belajar tentang wahdatul wujud bukan pula ingin menyandingkan diri dengan Tuhan. Memahami wahdatul wujud itu bahwa yang satu wujud itu hanya aku, kata Allah. Kamu itu nyatanya aku. Aku itulah yang nyata pada dirimu. Anta, ana anta. Engkau adalah aku adalah engkau. Mana ayatnya itu? Itu makna hakikat dari sebuah ayat. Qul huwallahu ahad. Kalau terjemahnya katakanlah ya Muhammad bahwa Allah itu Esa. Itu terjemah makna. Di balik qul huwallahu ahad itu sebenarnya, hei Muhammad, kamu sadarilah, kamu pahamilah ya Muhammad, engkau itu aku itu engkau. Engkau dengan aku dengan engkau itu ahad, enggak berpisah. Engkau itu wujud diriku. Karena engkau adalah wujud diriku itu aku beri namanya dengan Muhammad. Disitulah letaknya, aku berselindung, aku bersembunyi, aku menjadi rahasia dirimu. Kalau aku sudah menjadi rahasia dirimu, aku telah bersembunyi dalam dirimu, maka rahasiakanlah diriku di dalam dirimu. Makanya disitulah dikatakan, man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang telah mengenal Allah, bahwa Allah itu cuma yang tunggal, Allah itu cuma yang wujud, Allah cuma yang bersifat, yang melihat, mendengar, berkata, dan hidup, fahuwallah. Maka yang wujud itulah sebenarnya Allah. Yang melihat, yang mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan kehidupan, itulah sebenarnya Allah. Ketika itu, kata Nabi, man arafallah kala lisanahu. Kalau kamu sudah mengenal akan Allah, yang tunggal hanya Allah, yang wujud hanya Allah, maka keluhlah lidahmu. Keluh lidah itu maksudnya tidak ada lagi kata yang mesti bisa diungkaikan, diuraikan. Tidak ada lagi nama akal fikir yang bisa untuk menguraikan dan menganalisanya. Kenapa? Karena memang dirinya cuma yang ada. Oleh karena itu, diamkanlah akalmu. Heningkan akalmu, diamkan hatimu, heningkan hatimu. Heningkan pula lah namanya rasa dan perasaanmu. Disitulah kamu paham dan mengerti. Saya mengertinya, bahwa yang wujud dan yang ada itu adalah aku. Itu yang aku yang sejati. Yang aku itu yang mana dirinya? Aku itu suatu kalimat untuk menjelaskan tentang diri Tuhan. Bukan aku itu yang Tuhan. Aku itu sifat. Kenapa aku itu bukan Tuhan katakan sifat? Karena aku itu ucapan. Walaupun aku itu sifat ucapan, namun kata aku itu untuk menjelaskan rahasia diri yang sebenarnya. Yang aku itu yang kosong tuh. Yang kosong itu aku. Namun ketika dia mengatakan yang kosong itu aku, lalu dia bersifat di situ. Walaupun dia bersifat, namun dia tidak bersifat. Dikatakan sifat karena diucapkan. Dikatakan sifat karena disebutkan. Jadi kalau tidak disebutkan, nggak diucapkan, dia hilang sifatnya. Itulah maknanya. Kesempurnaan ma'rifat itu bukan di kalam. Kesempurnaan ma'rifat itu bukan di kata-kata. Kesempurnaan wahdatul wujud, Allah yang tunggal itu bukan pada ucapan wahdatul wujud. Bukan pengakuan fana dan lebur. Kesempurnaan wahdatul wujud, fana dan lebur itu adalah diam. Diam di dalam paham, paham di dalam diam. Kalau kita sudah paham, sudah mengerti, yalah sama-sama paham dan mengerti aja lah lagi. Yang kata Ustadz, kok bulenya lah bisa digolongkan mah. Orang Minang sama Pak Daniel mah, bule lah bisa digolong, picak lah bisa dilayangkan. Kok minum lah bisa minum. Ya, sedikit banyak tentang wahdatul wujud itu. Sebenarnya yang wahdatul wujud itu bukan manusia. Tapi Allah itu yang dikatakan wahdatul wujud, dia yang tunggal. Qul huwallahu ahad. Ya baik Ustaz. Jadi begini, saya kan sebagai masih awam Ustaz, baru belajar. Jadi kesimpulannya bagaimana itu Ustaz? Apakah kita harus masuk ke dalam paham itu, atau kita harus menghindar dari paham wahdatul wujud itu Ustaz? Ya, mohon penjelasannya Ustaz. Ya baik Pak Andi. Jadi sebenarnya ketika kita sudah memahami tentang wahdatul wujud, Allah itu cuma yang ada, Allah cuma yang tunggal, bukan kita mesti lari dan keluar daripada paham itu. Itulah sebenarnya makom Tuhan itu. Ya, makom yang mesti kita lebur ke dalam wahdatul wujud itu sebenarnya. Sebab kalau kita keluar atau lari atau menghindar kita daripada makom wahdatul wujud, berarti masih ada diri kita di situ. Lalu di mana letaknya kita akan mentauhidkan Allah. Jadi makom wahdatul wujud itu makom fana dan bakobilah sebenarnya itu. Memang betul-betul lebur diri kita ini di dalam dirinya Allah tadi. Itu bahasa penyampaiannya.
Sebenarnya hakikatnya tidak ada bahasa kita itu lebur ke dalam diri Allah. Karena diri kita nggak ada kan. Diri kita ini kan nyatanya Allah. Cuma bahasa lebur itu bahasa hakikat untuk menghantarkan kepada ma'rifat. Kalau udah sampai kepada ma'rifat, tidak ada lagi bahasa lebur dan bahasa fana itu. Jadi kita wajib mesti sampai naik makom kita itu kepada makom ahad namanya. Atau makom Tuhan, atau makom wahdatul wujud. Jadi ada namanya syariat, ada namanya tarikat, ada nama hakikat, dan ada namanya ma'rifat. Jadi syariat ini menghantarkan kita kepada tarikat. Tarikat menghantarkan kita kepada hakikat, hakikat menghantarkan kita kepada ma'rifat. Ma'rifat inilah yang menghantarkan kita kepada penyaksian kepada Allah, bertatap wajah dengan Allah. Ya, kalau kita sudah sampai pada makom penyaksian bertatap wajah dengan Allah, ketika itulah diri kita itu fana, lebur dan hancur sehancur-hancurnya, yang berdiri hanya Allah semata-mata. Jadi makom syariat ini sebut namanya makom mujahadah. Nah, mujahadah itu kita bersungguh-sungguh untuk sampai berjumpa dengan Tuhan. Sedangkan makom tarikat ini sebut namanya makom muraqabah. Makom bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Allah itu pada diri kita ini. Itu namanya muraqabah. Ya. Sedangkan makom hakikat ini sebut namanya makom musyahadah. Makom sudah menyaksikan akan kewujudan Allah nyata pada alam, sempurna pada diri. Sedangkan makom ma'rifat ini sebut namanya makom mukasyafah. Makom yang betul-betul telah terbuka, terang-terang, jelas-jelas tentang rahasia kewujudan Allah itu. Bahwa Allah itulah yang wujud. Wujudnya itu ya zahir dan batin. Nah, wujud Allah itu zahir dan batin. Ya, zuhir bukan berarti namanya dia di luar. Batin bukan berarti dia di dalam. Kalau dikatakan dia batin nyata kepada segala sesuatu. Segala sesuatu itulah wujud nyatanya yang batin tadi. Sedangkan zuhir bukan di luar. Kenapa? Karena yang zuhir itu betul-betul nyata dalam bentuk rupa yang berbeda tadi. Itu dia semua. Maka segala yang zuhir itu sebenarnya kenyataan wujud yang batin. Jadi antara zuhir dengan batin ini dua kata sebetulnya, tapi maknanya hakikatnya satu. Yang zuhir itulah sebenar-benarnya yang batin. Ketika yang batin ingin dikenal, ya, maka dia menamai dirinya tadi dengan zuhir. Nah, kalau dirinya tidak mau dikenal, dia tidak ingin melihat akan dirinya, dia tidak mau bercermin untuk melihat dirinya, maka dia menamai dirinya dengan batin. Nah, itu aja cuma ya. Kalau dia dikenal, maka dia menamai dirinya zahir. Kalau dia tidak dikenal, tidak ingin dilihat, maka dia menamai dirinya dengan batin. Hakikatnya satu dia. Dia yang zahir, dia pula yang batin. Jadi, jangan kita menghindar. Jangan kita mengelak dan lari dari itu. Kita mesti masuk ke dalam paham itu. Kalau kita masih ada diri kita, karena kita keluar daripada diri wahdatul wujud tadi, ya, itu artinya kita itu syirik hukumnya. Kalau kita syirik, nah orang yang syirik itu kata Allah, innamal musyrikuna najasun. Orang yang musyrik itu dirinya najis. Kenapa orang yang musyrik dirinya najis? Najis itu kan kotor. Kenapa? Karena dia sudah menyandingkan dirinya dengan diri Tuhan. Ada dua wujud di situ. Allah wujud, kita wujud. Padahal wujudnya kita diwujudkan. Wujudnya Allah itu wujud dengan sendirinya. Jadi betul-betul bahwa kita itu mengesahkan zatnya, sifat asma dan af'alnya. Ahad itu sebenarnya. Cuma bagi orang yang tidak paham, bagi orang yang tidak mengerti, dia mengatakan paham wahdatul wujud itu adalah sesat. Bukti sesatnya katanya. Berapa banyak ulama-ulama Arabila, seperti Syekh Siti Jenar, kemudian Abu Mansur Al-Halaj, ya kan? Matinya kan dibunuh, dipancung dia. Itu dia mengatakan itu ajarnya sesat itu. Sebenarnya tidak. Ya. Karena dia tidak mampu memahami makna yang sebenarnya dari ajaran yang disampaikan oleh ulama-ulama kasat tadi, Ibnu Arabi, Abu Mansur Al-Halaj, Syekh Siti Jenar, karena dia memandangnya secara akal, secara syariat, di situ dia mengatakan ajarannya sesat. Sebenarnya tidak. Cobalah kalau akalnya sudah mampu mengimani bahwa Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud, di saat itulah dia bisa memahami bahwa makom wahdatul wujud itulah makom yang tertinggi tadi itu. Kalau dikatakan tertinggi, itulah makom Tuhan. Makom ahad itulah dia. Itu mungkin tuh Pak Adia. Jadi bukan berarti kita mengelak dan menghindar. Tapi kita mesti sampai kepada makom Tuhan itu.